Hal sebagai moderator. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi review jurnal tentang induksi dan induktansi jurnal analisis konsumsi energi listrik pada transformator neon sign. Dari pengarang Surya Tarmizi Kasim, Melati RJ Sitanggang, Jurnal Teknologi Pol 2 nomor 2 Mei 2013. Kemudian di slide berikutnya, di sini kami akan memperkenalkan diri satu persatu dengan saya sendiri atas nama Sahal Sinatria. Lanjut. Mas Saiful. Ya, dari memperkenalkan diri. Kelompok 1 terdiri dari saya, Saiful Hidayat, NPM 1710502070. Lalu saya Tegar Armanto, NPM 2010502001. Kemudian ada saya Sahal Sinatria, NPM 2010502002. Kemudian ada saya Muhammad Raihan Ahsan, NPM 2010502003. Ya, silakan lanjut. Dengan saya Muhammad Dafar Dia, NPM 2010502004. Dan saya Novel Zuhairi, nomor NPM 2010502005. Saya Ahmad Melid Rafiuddin, NPM 2010502006. Saya Gustaul Atfal, NPM 2010502007. Lanjut Mas Sahal. Oke, next. Untuk pembahasan pertama kita ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian mungkin ini akan dibahas oleh Mas Saiful. Untuk Mas Saiful dipersilahkan. Oh ya, dari kelompok 1 dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besar konsumsi energi listrik transformator non-sheet pada penggunaan neon sheet dan mengetahui harga dan pemakaian energi yang digunakan tersebut. Dan material yang digunakan yaitu 1 transfo neon sheet primer 110/220 volt, sekunder 15.000 volt dan F-nya 50 Hz, VA 450, primer 450/2,25 ampere, sekundernya 30 mA. Yang kedua ampere meter, yang ketiga cosvimeter, yang keempat voltmeter, yang 5 trafo tegangan primer 22.000 volt sama sekunder 110 volt. Kemudian beban lampu sigen berbentuk tulisan welcome. Oke, kemudian untuk di slide selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya adalah metodologi. Pembuatan neon sign merupakan proses manual yang terdiri dari pertama penyiapan tabung, yaitu tabung kaca dibersihkan dan diletakkan secara vertikal pada mesin pelapis. Kemudian yang kedua, pembengkokan tabung, yaitu model neon sign
diletakkan pada lembaran asbes yang tahan panas. Tabung kaca dipanaskan dan dilunakkan dengan menggunakan alat pembakar dengan menggunakan template asbes sebagai panduan. Tabung dibengkokkan dengan tangan. Kemudian yang ketiga, proses bombardemen merupakan proses ini yang dimaksud untuk menghilangkan kotoran dari kaca, fosfor, dan elektroda. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya terima kasih untuk Mas Fajar. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Saudara Ahmad Maulidur. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kemudian untuk metodologi, yaitu yang keempat, pengisian tabung saat tabung telah dingin. Gas dimasukkan pada tekanan rendah. Gas tersebut harus bersih dari kotoran agar neon zinc dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Kelima yaitu penuaan tabung atau pembakaran tabung. Bertujuan untuk gas pada tabung stabil dan bekerja dengan baik. Keenam yaitu instalasi dan pemasangan, yaitu lampu neon zinc yang kecil dipasang pada kerangka dan dikawati. Neon zinc berukuran besar dipasang satu persatu dan diletakkan pada bangunan atau struktur pendukung lainnya, di mana neon zinc saling dihubungkan dan dikawati. Terima kasih buat Mas Gusdur untuk presentasinya. Slide berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Dava. Untuk Mas Dava, dipersilahkan. Iya, baik. Sekarang lanjut ke hasil dari penelitian ini. Pada pengujian dilakukan pengambilan data untuk mendapatkan parameter untuk menghitung jumlah daya yang dikonsumsi oleh sebuah transformator neon sign dengan beban yang berbeda. Berdasarkan hasil data yang didapatkan, hasil analisis konsumsi energi listrik pada transformator neon sign ini, berdasarkan kurva hubungan panjang tubin dan daya. Jadi kurva ini ada di jurnal yang ada di grup, nanti bisa dilihat, menunjukkan bahwa semakin panjang tubin yang digunakan, maka semakin besar daya yang digunakan dalam waktu per jam. Pada data persamaan 1 dan 2 pada gambar yang ada di jurnal, pada beban W dengan panjang 103 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,266 kWh. Beban ELC dengan panjang 128 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,264 kWh. Beban OME dengan panjang 170 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,2725 kWh. Beban W plus ELC dengan panjang 231 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,2936 kWh. Lalu beban ELC plus OME dengan panjang 298 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,30574 kWh. Beban Welcome dengan panjang 170 cm akan menghasilkan daya sebesar 0,326 kWh. Dari hasil perhitungan inilah kurva analisis data dapat dibuat. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mas Dava untuk presentasinya. Slide berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Noval. Mas Noval dipersilahkan untuk presentasi. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan tujuan hasil penelitian dan data-data yang didapatkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Semakin panjang lampu neon yang dipakai, maka transformator neon sign mengkonsumsi energi yang lebih banyak pada saat beroperasi. Hal ini disebabkan oleh besar beban yang dipakai transformator, bergantung pada panjang neon yang dipakai. 2. Daya input yang dibutuhkan transformator neon sign untuk beroperasi menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan panjang lampu neon karena
dibutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk berionisasi gas isian tabung neon. 3. Energi yang dikonsumsi oleh sebuah transformator neon sign tergantung oleh beban yang dihubungkan oleh transformator beban yang dipasang pada transformator neon sign berupa lampu neon. Besar energi yang dikonsumsi oleh transformator neon sign tergantung oleh seberapa panjang dan diameter dari tabung neon sign. Terima kasih buat Mas Noval. Slide berikutnya bisa dilanjutkan untuk Mas Busta. Terima kasih Mas Sahal. Berikut akan saya bacakan referensi yang kami dapat. 1. Wikipedia Neon Sign Transformer http://en.wikipedia.org wiki Neon Sign Transformer tahun 2011. 2. Fetzer Scott Company French Power Solution for Lighting http://www.transformer.com Produksi Neon /fact/neonfact.html tahun 2009. Nomor 3. Door Telford Determining Proper Loading for Neon Sign Transformer http://iac.org/magazine/2000/01 Determining Proper Loading for Neon Sign Transformer tahun 2000. 4. Aryawan Putu-Rusdi, Sifat dan Manfaat Gas Neon, paper, Bali, Fakultas Teknik Udayana, tahun 2010. Nomor 5. Dax Paul, How Products Are Made, Volume 2, http://www.medhow.com/volume2/neon site HTML tahun 2012. Nomor 6. Anna Whiteley, How Does a Neon Light Bulb Work? http://www.ehom.com How Does _500317 Neon Light Bulb Work.html tahun 2011. Nomor 7. SDN BHD Neon Transformer Q&A http://www.neonlighting.com articles/neon transformer fact.htm tahun 2000. Wijaya Mokhtar, Dasar-dasar mesin listrik Jakarta Jambatan tahun 2001. Terima kasih Mas Busta untuk presentasinya. Saya akan menutup ya. Mungkin segini aja untuk presentasi dari kelompok 1. Kurang lebih ya mohon maaf. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di mana. Ini saya kembalikan lagi ke Bu Sri di WhatsApp atau langsung di sini Bu. Enaknya Bu. Silakan untuk pertanyaan bisa di sini aja. Mungkin 3 pertanyaan dulu atau 2 pertanyaan dulu nggak apa-apa. Iya. Saya balikan lagi ya untuk teman-teman kalau semisal ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, bisa langsung boleh ataupun lewat chat. Langsung aja Ding, langsung ngomong bicara. Monggo. Izin bertanya. Sebutkan nama sama NPM ya, terus pertanyaan. Nama saya Muhammad Rizky Dwiansyah, NPM 20 10 50 20 11. Ingin bertanya buat tadi metodologi yang digunakan dalam jurnal ini termasuk jenis metodologi apa? Oke, terima kasih buat Mas Ganja atas pertanyaannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab?
Mohon maaf Mas Rizky Duyanza, tadi suaranya kurang jelas. Nggak bisa diulang, Mas. Metode yang digunakan dalam metodologi yang digunakan dalam jurnal ini termasuk metode jenis apa? Oke, mungkin saya bisa itu ya memperjelas pertanyaan maksud dari pertanyaannya Mas Janza itu tentang metode apa yang digunakan untuk membuat jurnal metodologi yang telah dipresentasikan. Mungkin begitu pertanyaannya. Terima kasih. Apakah ada dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Ya, izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan Mas Yanza. Jenis metodologi yang digunakan adalah jenis metodologi kuantitatif. Ya, terima kasih. Dijelaskan kuantitatif itu seperti apa, Mas Raihan? Landasan metodologi kuantitatif yaitu filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Krewels dalam Sugiono 2012. Metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan narrative research. Ya, itu pengertian dari metodologi kualitatif. Maaf. Oke, terima kasih buat siapa? Deva. Terima kasih Mas Rehan sudah menjawab pertanyaan dari Dava. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Mas Dava? Mas Dava, Mas Rizky. Mas Yansa. Maksud saya. Astagfirullah, salah. Maaf. Mas Yanza, apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua dari teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Bertanya Mas Sahel. Ya, diizinkan. Monggo, silahkan perkenalkan nama dan juga NPM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jududhara Kanditya dengan NPM 2010-50-2008. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut? Terima kasih. Ini yang dimaksud kelebihan kekurangan dari gimana nih maksudnya nih? Siapa tadi yang tanya? Ya, dari segi jurnalnya, Bu, ada kelebihan atau kekurangan apa dari segi kata-katanya, penulisannya, gitu, Bu? Berarti harusnya masuknya ke kontennya ya, ke dalam materinya, bukan bahas tentang apa penerbit atau apa jurnalnya ini, gitu. Nah, kelebihannya mungkin dari metodologinya atau bagian
risetnya bagaimana atau pengujiannya yang dimaksud ini yang mana nih? Harus diperjelas nih kelebihan ataupun kekurangannya. Oh iya Bu, baik. Apa kelebihan dan kekurangan dari itunya Bu, hasil penelitiannya? Ya, monggo kelompok 1. Ini kaitannya dengan hasil yang dari risetnya ini seperti apa? Ya, terima kasih masyarakat sudah bertanya. Tapi dari teman-teman kelompok 1, adakah yang ingin menjawab dari pertanyaannya masyarakat? Dipersilahkan. Ya, saya Muhammad Dafardia ingin menjawab pertanyaan dari saudara Raka. Jadi keuntungan atau kelebihan dari hasil penelitian ini ya yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan tujuannya, penelitian ini kan untuk mengetahui berapa besar daya yang dikeluarkan atau yang digunakan dari transformator neon sign ini, dan dapat sehingga dapat dikalkulasikan dengan harga, yaitu keuntungannya, salah satu keuntungannya. Dan ada lagi keuntungan lainnya atau kelebihannya pada pengisian ulang kapasitor. Jadi transformator neon sign ini akan menghasilkan sumber tegangan tinggi yang berguna untuk mengisi kapasitor tegangan tinggi juga. Walaupun keluaran transformator neon sign ini berjenis AC, bukan DC. Dapat juga disearahkan dengan menggunakan penyarah tunggal dan penyarah jembatan. Jadi dapat sebagai pengisian ulang kapasitor. Lalu keunggulan dari hasil penelitiannya selain itu ada pada sumber daya Tesla coil. Selanjutnya ada Jacob's Ladder. Jacob's Ladder itu peralatan climbing up yang sering ditampilkan pada film horor. Jadi itu salah satu kegunaan dari hasil riset ini. Terima kasih, semoga terjawab. Terima kasih Mas Dava sudah menjawab pertanyaan dari Mas Raka. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Raka. Apakah pertanyaannya tadi sudah terjawab? Sudah Mas Hal, tapi itu terus yang kekurangannya ada apa enggak ya? Monggo Mas Dava bisa itu lagi mungkin yang kekurangannya bisa ditambahi. Baik, untuk saudara Raka, mohon maaf, sepertinya dari kelompok dari saya, mungkin dari teman-teman saya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kekurangan ini. Boleh izin menjawab. Mungkin setiap penelitian atau karya ilmiah pasti ada suatu yang namanya kekurangan, entah dalam perhitungan, entah dalam penjelasan. Maka dari itu, kalau dari metodologi ini, dari jurnal ini, mungkin kekurangannya masih ada yang kurang jelas dalam proses penyampaian suatu materi dalam jurnal ini. Ada beberapa yang tidak bisa dimengerti, ya seperti itu Mas. Terima kasih Mas Saiful untuk penjelasannya tentang kekurangan. Saya tanyakan lagi untuk Mas Raka, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Mungkin ada yang lain berkaitan dengan kekurangan. Terima kasih.
Nah, ya. Terima kasih Mas Saiful. Bagaimana Mas Raka? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah Mas Hal, terima kasih. Iya, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Mas Al, izin bertanya. Boleh? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Yoga Anggara Putra dengan NPM 20105025. Izin bertanya, apakah daya yang dibutuhkan transformator neon sigen itu berpengaruh terhadap panjangnya lampu neon? Dan bagaimana cara untuk menghemat energi yang dikonsumsinya? Terima kasih. Terima kasih Mas Yoga buat pertanyaannya. Dari teman-teman kelompok 1, mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaan tadi dari Mas Yoga tentang besar daya, apakah berpengaruh terhadap lampu neon. Kemudian apa tadi Mas Yoga, bisa diulangi? Ya, kemudian bagaimana cara untuk menghemat energi yang dikonsumsinya? Kan itu lampu neon itu berpengaruh kan, daya yang dibutuhkan itu terhadap panjang lampu neonnya. Oh, iya. Boleh izin menjawab? Monggo, silahkan. Ya, untuk pengaruh dari daya tersebut terhadap panjang dari lampu neon sendiri memang sangat berpengaruh karena mengkonsumsi energi yang lebih banyak pada saat beroperasi dari panjang lampu neon sendiri. Hal itu disebabkan karena adanya besar beban yang dipikul transformator bergantung pada panjang lampu neon sendiri. Untuk mungkin menurut saya karena di situ di jurnal tidak diketahui bagaimana caranya untuk mengurangi besar daya yang digunakan, mungkin bisa mengurangi beban yang digunakan dan mengurangi panjang dari lampu neon sendiri. Begitu, Mas juga. Apakah bisa diterima? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Iya Mas, bisa diterima. Jadi kalau misalnya lampu neonnya pendek, berarti daya yang dibutuhkannya juga kecil kan? Kemungkinan seperti itu, karena kan pada lampu neon sendiri kan untuk lampu yang digunakan kan juga banyak begitu Mas. Jadi daya yang dibutuhkan juga besar begitu. Oh gitu. Terus Mas, satu lagi, kalau misalnya kan lampu neon itu ada macam-macam warnanya. Nah kalau misalnya berbeda warna itu berpengaruh nggak sama dayanya? Mungkin untuk perbedaan warna sendiri dari lampu neon kemungkinan berpengaruh juga karena warna-warna seperti waktu saat kemarin praktikum, khususnya pada praktikum fisika dasar, lampu warna merah dan lampu warna hijau itu lebih cenderung terang yang warna hijau daripada lampu yang warna merah, begitu Mas. Karena kemungkinan daya yang dibutuhkan terhadap warna-warna yang berbeda itu juga berbeda gitu. Mungkin gitu. ada tambahan dari teman-teman yang lain. Mungkin cukup ya. Terima kasih buat Mas Ahmad Maulidur telah menjawab pertanyaan dari Mas Yoga tadi. Dari Mas Yoga sendiri, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah Mas, terima kasih. Terima kasih. Karena sesi pertanyaan kali ini sudah berakhir, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi, udah tanya, udah mau ikut berkontribusi lah istilahnya. Terima kasih juga buat Bu Sri yang sudah membimbing.
Kami kelompok 1, saya atas nama moderator, nama saya Sinatria, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diambil screenshot-nya, Mas. Ini ya buat teman-teman yang pakai laptop mungkin bisa minta tolong untuk screenshotin. Aku pakai HP ini soalnya. Yuk, siapa yuk? Ada yang pakai laptop lah? Ini tampil di laptop jadinya kecil ya layar PowerPoint-nya ya. Iya Bu, soalnya pakai HP. Kemarin ada yang menggunakan HP, agak besar sih. Mungkin karena rotatingnya, Pak ya. Coba ya Bu, tak rotate ya Bu ini Bu. Ya. Udah besar belum Bu? Belum, masih sama tadi. Pas pertama bisa ya besar. Bisa. Kecil lagi. Ini Pak. Kebesaran. Oh, kebesaran. Sudah Bu. Udah di share. Di apa? Dan screenshot. Screen-nya ditutup. Udah kan PowerPoint-nya? Sudah Bu. Belum di screenshot untuk presentasinya itu. Ada yang mau screenshot dari yang lainnya atau dari saya? Reza. Ya, silakan. Dari Bu Sri. Mungkin bisa Bu Sri saja yang screenshot kali ini. Karena teman-teman juga pakai handphone gitu Bu. Terima kasih. Juga saya ini save videonya. Ya. Oke, ini ya tambahan ya nanti untuk teman-teman yang lainnya ketika mereview jurnal nanti runtun ya. Ada misal ini tugas fisika listrik, temanya apa, terus siapa saja di dalamnya, ada nama-namanya ya untuk PowerPoint-nya, terus baru nama jurnalnya apa, volume berapa, penerbitnya siapa, tahun berapa, itu harus ada keterangannya. Selanjutnya nanti ini pendahuluan, terus metodologinya seperti apa, baru hasil dan pembahasan, terus kesimpulan dan referensi. Untuk hasil dan pembahasan tadi terlalu singkat ya, mungkin jika ada grafik malah lebih menarik ketika teman-teman menyantumkan grafiknya seperti apa, nanti yang presentasi nanti menjelaskan. Nanti tadi kan kaitannya antara si neon dengan dayanya. Semakin panjang neonnya, dia dayanya semakin besar. Nah, itu nanti silakan dibuat lebih menarik lagi ya untuk yang tim selanjutnya atau kelompok selanjutnya. Untuk tugasnya nanti silakan sudah ada room-nya di Elita ya untuk kelompok 1 kelas A sudah ada dan absennya jangan lupa ya nanti diisi. Oke, terkait review jurnal berarti saya kira sudah tidak ada kendala ya, sudah mulai berlatih dan bisa belajar untuk mereview jurnal atau hasil artikel dari penelitian ya. Untuk kelompok berikutnya nanti dipersiapkan silakan, dan ini untuk tugas uploadnya nanti 1 minggu dari hari ini ya, reviewnya, PowerPoint-nya sama lampirkan jurnalnya itu 1 minggu ke depan, jadi masih ada waktu. Mau tanya Bu, itu yang tugas ini satu apa masing-masing?
Ini kelompok kan? Mohon diulang, makasih. Topik 10 itu tugasnya Oh iya. kelompok. Jadi ini ya hanya kelompok 1 yang upload tugas 10. Dan untuk yang tugas 9 itu semua mahasiswa masing-masing tugas individu. Oh ya, Bu. Ya, jadi semua tetap Ya. upload ya tugasnya. Oh ya, Bu. Cukup? Ya. Baik. Kalau sudah cukup, kuliah hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih, jaga kesehatan ya di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Ya, Elitanya sudah bisa. Bu, saya kemarin absen, Bu. Iya, silakan untuk absen ini saya screenshot dulu untuk saya tutup.